Halo semuanya, kembali lagi di video pembelajaran pengantar sains data bersama saya Muhammad Bintang Online. Yuk belajar. Pada video ini kita kembali lagi membahas latihan-latihan soal dari materi distribusi sampling untuk mata kuliah pengantar sains data. Nah, pada materi ini kita menggunakan beberapa dalil ya teman-teman, di mana dalil pertama ini memiliki syarat berlaku sampel diambil dengan pengembalian dari populasi berhingga untuk ukuran sampelnya lebih besar dari 30. Kemudian rumus yang digunakan adalah Z sama dengan X bar min mu per sigma per akar N yang distribusinya adalah normal, rata-ratanya 0 dan variansinya 1. Kemudian untuk dalil yang kedua, syarat berlakunya itu sampel diambil tanpa pengembalian dari populasi berhingga dengan ukuran sampelnya lebih besar dari 30. Untuk rumusnya yang digunakan adalah Z sama dengan X bar min mu per sigma dikali akar N besar dikurang N kecil per akar dari N kecil dikali N besar min 1 yang distribusinya sama yaitu normal, rata-ratanya 0 dan variansinya 1 atau biasa kita sebut sebagai normal standar. Kemudian yang ketiga adalah dalil limit pusat. Ini ada dua jenis. Untuk yang pertama ini sampel diambil dari populasi Tahingga dan sigma kuadratnya atau variansinya itu diketahui. Ukuran sampelnya lebih besar dari 30. Rumusnya adalah Z sama dengan X bar min mu per sigma per akar N. Distribusinya masih sama yaitu normal standar. Dan untuk yang kedua itu sampel diambil dari populasi Tahingga tapi variansinya itu tidak diketahui dengan ukuran sampelnya lebih besar dari 30. Dengan rumusnya itu Z sama dengan X bar min mu per S per akar N. Jadi digantinya itu di bagian sininya aja. Kalau di sini sigma, di sini S. Distribusinya masih sama yaitu normal standar. Kemudian ada dalil yang ketiga, yaitu sampel diambil dari populasi Tahingga yang berdistribusi normal dengan ukuran sampelnya itu kecil, yaitu di bawah 30 dan variansinya tidak diketahui. Nah, di sini ada sedikit berbeda. Rumus yang digunakan adalah T besar sama dengan X bar min mu per S per akar N. Dengan distribusinya itu distribusi T, derajat bebasnya N min 1. Kemudian untuk dalil yang keempat, itu digunakan untuk dua populasi yang saling bebas atau independen dengan ukuran sampel masing-masingnya itu adalah lebih besar dari 30. Dan rumus yang digunakan adalah Z sama dengan X bar 1 dikurang X bar 2 dikurang mu 1 dikurang mu 2 per akar dari sigma 1 kuadrat per N1 ditambah sigma 2 kuadrat per N2, di mana distribusinya yaitu normal standar. Yang pertama ini kita memiliki studi kasus untuk soal dari dalil limit pusat. Jadi soalnya itu rata-rata masa pakai sebuah mesin pembuat roti adalah 7 tahun dengan simpangan bakunya 1 tahun. Dengan asumsi bahwa masa pakai mesin-mesin tersebut saling mendekati distribusi normal, tentukan peluang bahwa rata-rata masa pakai dari sampel acak 9 mesin tersebut berada di antara 6,4 sampai 7,2 tahun. Dari soal diketahui bahwa rata-rata populasinya atau kita sebut sebagai mu itu sama dengan 7. Kemudian simpangan baku populasi atau kita sebut sebagai sigma itu sama dengan 1. Dan ukuran sampelnya itu N sama dengan 9. Diminta untuk tentukan peluang rata-rata umur dari sampel 9 mesin jatuh antara 6,4 sampai 7,2 tahun atau secara matematis kita bisa tulis sebagai probabilitas 6,4 probabilitas X bar di antara 6,4 sampai 7,2. Nah, karena populasi berdistribusi normal dan variansinya diketahui akan digunakan dalil limit pusat. Kita kembali lagi ke yang tadi di sini ya. Jadi sampel diambil dari populasi Tahingga, variansinya diketahui dan ukuran sampelnya lebih besar dari 30, maka kita menggunakan dalil limit pusat. Jadi kita mulai dari yang ditanyakan probabilitas X bar di antara 6,4 sampai 7,2. Kita gunakan rumus dari dalil limit pusat tadi yaitu Z sama dengan X bar min mu per sigma per akar N yang distribusinya adalah normal standar. Kita rubah di tengahnya, maka sebelah kiri dan sebelah kanannya juga ikut berubah. Jadi 6,4 dikurang mu per sigma per akar N, 7,2 min mu per sigma per akar N juga gitu. Nah, tinggal kita masukin nilai-nilai yang sudah didapat dari soal. Mu-nya sama dengan 7, sigma-nya sama dengan 1, dan N-nya sama dengan 9. Didapat itu sama dengan probabilitas Z di antara minus 1,8 sampai 0,6. Nah,
Seperti biasa, kita menggunakan tabel statistik. Ini ya teman-teman. Eh, Diingat lagi bahwa untuk tabel normal standar itu kita gunakan untuk mencari peluang yang lebih kecil dari suatu titik di sini, sesuai gambar yang ada di sini. Nah, tadi kan kita punyanya adalah probabilitas atau peluang di antara dua titik. Nah, berarti kita perlu sedikit manipulasi nih. Jadi di sini sedikit manipulasinya. Probabilitas Z di antara minus 1,8 sampai 0,6 itu sama dengan probabilitas Z kurang dari 0,6 dikurang probabilitas Z di antara 1,8 sampai 0,6 itu sama dengan probabilitas Z kurang dari 0,6 dikurang probabilitas Z kurang dari minus 1,8. Nah, masing-masing itu kita bisa cari dari tabel. Probabilitas Z kurang dari 0,6 itu ada di sini. 0,6, kita pilih yang 0 juga di sebelah atasnya. Jadi kita pilih 0,7257. Sedangkan untuk Z kurang dari minus 1,8 itu ada di sebelah sini. Kita pilih juga 0 di sini yang atasnya, berarti jadinya 0,0359. Maka itu sama dengan 0,7257 dikurang 0,0359 atau sama dengan 0,6898. Jadi probabilitas Z di antara minus 1,8 sampai 0,6 itu adalah 0,6898. Maka peluang rata-rata umur dari sampel 9 mesin itu di antara 6,4 sampai 7,2 tahun itu adalah 68% atau 69% gitu ya teman-teman. Kita lanjut ke soal yang nomor 2. Ini untuk sama masih dari limit pusat tapi yang kedua. Jadi ada seorang peneliti ingin mengevaluasi daya tahan baterai laptop merek tertentu. Diketahui dari klaim pabrik bahwa rata-rata daya tahan baterai tersebut adalah 150 jam. Karena simpangan baku populasinya tidak diketahui, peneliti tersebut menguji sampel acak sebanyak 36 unit baterai. Dari hasil pengujian, diperoleh rata-rata sampel 155 jam dengan simpangan baku sampel 12 jam. Berapa peluang bahwa rata-rata daya tahan baterai dari sampel tersebut lebih dari 155 jam? Nah, dari informasi diketahui bahwa rata-rata populasinya itu mu sama dengan 150. Simpangan baku sampel, jadi kita kalau misalnya sampel itu kita tulis sebagai S aja, itu sama dengan 12. Dan ukuran sampelnya sama dengan 36. Nah, yang diminta adalah tentukan peluang bahwa rata-rata daya tahan baterai dari sampel tersebut lebih dari 155 jam, atau secara matematis kita bisa tulis sebagai probabilitas X bar lebih dari 155. Nah, karena variasi populasinya tidak diketahui ya teman-teman tadi di soal tidak diketahui dan ukuran sampelnya tapi cukup besar, maka akan digunakan dari limit pusat yang kedua yang ada di sini. Sampel diambil dari populasi Tahingga dan variasinya tidak diketahui, ukuran sampelnya lebih besar dari 30. Jadi kita masih menggunakan dari limit pusat tapi yang kedua. Kita mulai dari yang ditanyakan. Probabilitas X bar lebih besar dari 155. Kemudian kita menggunakan rumus dari limit pusat yang tadi, yang ini. Kita masukkan ke sebelah kiri jadinya X bar min mu per S per akar N. Karena sebelah kiri kita ubah, maka sebelah kanan juga ikut berubah. Jadinya 155 dikurang mu per S per akar N. Di mana ini mengikuti distribusi normal standar. Jadi berubah di sini Z. Kemudian tinggal kita masukkan informasi dari soal. Mu-nya itu 150, S-nya 12, N-nya 36. Jadi sama dengan 5 per 12 per 6 atau sama dengan probabilitas Z lebih besar dari 2,5. Nah, dari tabel statistik kita cek kayak seperti di video sebelumnya, kalau misalnya yang kita hitung adalah lebih besar dari suatu titik, maka kita perlu sedikit manipulasi. Di sini berarti probabilitas Z lebih besar dari 2,5 itu sama dengan 1 min probabilitas Z kurang dari 2,5. Nah, probabilitas Z kurang dari 2,5 itu bisa kita cari di tabel di sini ya, teman-teman. Jadi 0,9938. Jadi 1 dikurang 0,9938 itu sama dengan 0,0062.
maka probabilitas Z lebih besar dari 2,5 itu sama dengan 0,0062. Atau sebagai kesimpulan kita bisa tulis peluang bahwa rata-rata daya tahan bata dari sampel tersebut lebih dari 155 jam itu sama dengan 0,62%. Jadi sangat amat kecil peluangnya. Baik, cukup sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.